Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau kelompok politik 11 MIPA 2 dengan anggota saya sendiri Anggiana Pitupulu. Saya Sunifa Saputra. Saya Priska Tatiana. Saya Nagira Aulia Kansa. Saya Dafa Valeria. Saya Binyang Kasasan Usainan. Saya Aditya Ramdhani. Di sini kami akan memaparkan mengenai dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Menurut KBBI, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Dan menurut KBBI, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Para penguasa dari penjajah barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang membuat martabat rakyat Indonesia jatuh dan menjadi tidak berdaulat. Kebijakan untuk menjalankan politik adu domba atau divide et impera yang disertai praktik-praktik tipu muslihat atau perundingan damai yang menjadi penangkapan Pangeran Diponegoro dan mengajak berunding yang menjadi pembunuhan Sultan Khairun atau Hairun. Penguasa kolonial selalu ikut campur tangan dan pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi, yang membuat penguasa pribumi dan rakyat Indonesia menjadi bawahan penjajah, menimbulkan sikap rendah diri di kalangan rakyat, dan beberapa penguasa pribumi pun tidak memperhatikan rakyat. B. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Masa sebelum penjajahan dan sebelum intervensi politik para penguasa kolonial, berkembang sistem kerajaan. Dalam struktur pemerintahan dikenal adanya pemerintahan tertinggi semacam pemerintahan pusat. Rakyat Indonesia menjadi kelompok masyarakat kelas 3 setelah kelompok orang-orang barat atau penjajah dan kelompok orang-orang timur asing. Dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. 1. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Dendels, dilakukan pembaruan bidang politik dan administrasi pemerintahan. Setiap bupati merupakan pegawai pemerintah yang digaji, sehingga kehilangan hak jabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap prefek diberikan kekuasaan untuk bertugas memperketat pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi, sehingga ruang gerak para penguasa pribumi semakin sempit. Memulai sistem pemerintahan dan birokrasi baru. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles, dilakukan reformasi pemerintahan, melanjutkan sistem pemerintahan dan birokrasi baru, menghapus ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa yang hidup dalam adat istiadat dan ikatan feodal yang kuat dipaksa untuk mengikuti sistem birokrasi baru. Berbagi pembaruan yang dilakukan bertujuan untuk melakukan transformasi sistem pemerintahan Jawa, yaitu menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan modern dan rasional. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem pemerintahan Raffles kembali diperbaiki, melakukan politik pasifikasi untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda baru berhasil sekitar tahun 1905, yang setelah proklamasi menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik yang masih berdampak hingga sekarang, yaitu penerapan ajaran trias politika yang dijalankan pemerintahan kolonial Belanda. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.